Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anakku kelas 3 yang Patris sayangi. Jumpa lagi bersama Patris di sini. Semoga kita semuanya dalam kondisi yang sebaik-baiknya semata-mata atas ridhonya. Baik anak-anakku kelas 3, hari ini Patris akan kembali menyampaikan materi tentang tema 5 ya. Namun sebelumnya marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik anak-anakku, untuk tema 5 yang akan kita pelajari yaitu tentang cuaca, subtema 1 yaitu perubahan cuaca, pembelajaran yang ketiga ya. Baik, kalian bisa mempersiapkan bukunya juga ya. Jadi kalian bisa sambil memperhatikan apa yang Pak jelaskan dan juga bisa memperhatikan bukunya masing-masing. Perhatikan, sejak pagi hingga siang hari hujan turun. Sore ini hujan telah reda, cuaca terlihat mendung. Dayu, Lani, Beni, Edo, dan Udin pergi ke rumah Siti. Mereka akan belajar bersama. Mereka membawa payung, bersiap sedia jika sewaktu-waktu hujan turun kembali. Siti telah menunggu kedatangan teman-temannya. Siti menyuguhkan 2 kotak kue rasa coklat dan vanila. Nah, bacalah percakapan Siti dan teman-temannya sebagai berikut. Dayu, kita mau belajar apa sore ini? Ada yang punya ide? Terus Benny menjawab, melihat kue suguhan Siti, saya punya ide. Bagaimana kalau kita belajar tentang pecahan? Dan Udin menjawab, ide yang bagus. Saya belum mengerti tentang cara membandingkan pecahan. Dan Lani berkata, setuju. Bagaimana kalau Siti yang bertugas menjelaskan? Siti kan sudah mengerti. Kemudian Edo menjawab, iya, Siti yang bertugas menjelaskan. Dan Dayu berkata kembali, yuk kita mulai belajar. Nah, itu adalah percakapan yang dilakukan oleh Dayu, Beni, Udin, dan Edo. Dan Lani ya. Ada 5 anaknya. Baik, setelah kalian memperhatikan percakapan tadi, bahwa isinya adalah tentang rencana akan belajar tentang pecahan. Pada pertemuan sebelumnya, kalian juga sudah dikenalkan tentang pecahan-pecahan ya. Jadi pada bab-bab sebelumnya atau pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah tahu tentang pecahan itu seperti apa. Gitu ya. Untuk pada bab ini atau pada pembelajaran ini juga kita akan pelajari kembali tentang pecahan. Perhatikan, Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Ya, jadi kalian perhatikan ini awalnya kuenya ini sama besarnya. Ya, jadi kue coklat besarnya segini, kemudian kue vanilanya juga sama. Mula-mula Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian sama besar, seperti berikut ini. Ini coklatnya dipotong, ukurannya sama. Ingat ya, jadi kalau ada satu kue dipotong menjadi 2, maka setiap bagiannya ya dinamakan atau pecahan ini adalah pecahan 1/2. 1/2 biasa bisa juga dikatakan sebagai setengah ya. 1/2 atau setengah. Lalu Siti memotong kue vanila menjadi 3 bagian sama besar seperti berikut. Nah ini ya, jadi untuk kue vanilanya dipotong sama besar menjadi 3. Nah pecahan ini atau pembagian ini disebut dengan 1/3 ya. Selanjutnya, nah sekarang bandingkan potongan kue tersebut.
Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Berilah tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari di tempat yang telah tersedia. Kalian perhatikan tandanya ya. Ya, untuk lebih besar seperti ini tandanya, lebih kecil seperti ini. Nah, kemudian sekarang bandingkan setengah bagian kue coklat dan sepertiga bagian kue vanila. Nah, kalian perhatikan. Gambar ini diambilkan dari potongan yang sudah dilakukan pada halaman sebelumnya ya. Jadi untuk kue coklat potongannya adalah 1/2 seperti ini. Ya, kemudian kue vanilanya kita ambil 1/3. Potongannya seperti ini. Ya, besarnya segini ya. Nah, kemudian manakah yang lebih besar? Mana kira-kira coba? Nah, kalau yang pasti yang kita lihat yang besar adalah yang kue coklatnya, yaitu setengah atau 1/2. Berarti kita berikan tanda yang ini. Iya, jadi tandanya menghadap ke kue coklatnya. Kemudian setelah kita mengetahui kue coklat yang lebih besar, sekarang bandingkan 2/2 bagian kue coklat dan 2/3 kue vanila. Nah, ini kita ambilkan 2 potong ya, yaitu 2/2. Jadi tadi kan awalnya 1 dipotong jadi 2, jadi setiap potongnya ini namanya setengah. Nah, kalau kita ikutkan yang sudah dipotong ini namanya 2/2. 2/2 artinya sama dengan 1 ya. Nah, jadi artinya 2 bagi 2 itu hasilnya adalah 1. Nah, kemudian untuk kue vanila kita ambilkan 2/3 karena untuk kue vanila tadi kan dibagi 3. Nah, kita ambilkan 2/3 berarti 2 potong saja yang kita ambil. Nah, manakah yang lebih besar? Ya, kalau kalian melihat di sini yang besar adalah yang 2/2. Ya, jadi ini kita lihat berdasarkan gambar. Akan tetapi maksud dari penjelasan gambar ini kita nantinya adalah agar kita paham ya bahwa gambar ini menunjukkan angka ya. Jadi kalau seperti ini berarti lebih besar yang 2/2. Nah, ini kan kecil potongannya ya. Jadi kita nantinya terbiasa melihat bahwa 2/2 itu lebih besar dari 2/3. Lanjut. Nah, tandanya seperti itu ya. Nah, apakah kamu sudah dapat membandingkan potongan bagian kue coklat dan vanila? Nah, sekarang saya akan memotong kue coklat itu lebih kecil. Lalu kita bandingkan lagi ya. Nah, Siti akan memotongnya. Ya, jadi Siti memotong setiap setengah bagian kue coklat tadi. Ya, setiap potongan kue coklat dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, ya, jadi kalian perhatikan gambar. Ini tadi kan setengah atau 1/2 ya. Nah, kemudian dipotong lagi menjadi 2, sama besarnya lagi. Nah, kuenya menjadi 4 bagian sama besar seperti berikut. Nah, ini ya. Jadi setelah dipotong, maka menjadi 4 bagian yang sama. Ya, jadi tadi 1/2 dipotong, ya. Jadi yang setengahnya dipotong setengah lagi, ya. Untuk yang sebelah juga sama. Nah, kemudian menjadi gambar seperti ini. Nah, akhirnya jadi pecahnya berubah menjadi 1/4. Karena apa? Jadi kalau kalian lihat di sini yang awalnya kue coklat ini adalah 1, dipotong, akhirnya menjadi 1/4. Begitu ya. Nah, sekarang bandingkan 1/4 dengan bagian kue coklat, 1/4 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Nah, sekarang untuk yang kue vanila ini tidak dipotong-potong lagi ya. Jadi tadi ya, dibagi 3, maka potongannya adalah 1/3 ya. Nah, ini masih utuh. Nah, untuk yang kue coklat ini sudah dipotong menjadi 4 sehingga pecahnya 1/4. Nah, kalau kita lihat bahwa gambar di sini menunjukkan bahwa yang paling besar adalah gambar yang 1/3. Betul ya. Ini kita perhatikan, maka yang kita pilih atau tandanya menghadap ke 1/3. Gitu ya. Nah, selanjutnya lalu bandingkan 2/4 bagian kue coklat ya
kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Ya, kita ambil, ini potongannya ada 4, ya kita ambil 2 saja, jadi 2/4 namanya ya. Nah, dan 2/3. Kalian perhatikan di sini. Jadi 2/4 dengan 2/3 itu lebih besar mana? Kalau kita lihat potongannya, maka lebih besar yang 2/3. Coba tandanya kita cari. Nah, tandanya menghadap ke 2/3. Ya. Lalu bandingkan 3/4 bagian kue coklat dan 3/3 bagian kue vanila. Nah, kita ambil 3 ya. Jadi ini namanya 3/4. Nah, kemudian kita ambil 3/3-nya untuk yang kue vanila. Jadi, kalian bisa melihat bahwa yang paling besar atau yang lebih besar adalah yang 3/3. Kalian ingat ya, 3/3 artinya sama dengan 1. Gitu ya. Nah, ini tandanya menghadap ke 3/3. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, Siti memotong setiap 1/3 bagian kue vanila. Setiap bagian tersebut dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Maka kue vanila menjadi 6 bagian seperti berikut. Ini ya, yang awalnya 1/3 atau 1/3 dipotong bagian sama besar, maka menjadi 6 bagian. Nah, setiap bagiannya disebut dengan 1/6. Ya. Nah, sekali lagi bandingkan potongan-potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Berilah tanda seperti ini. Ya, lebih besar dari atau lebih kecil dari. Di tempat yang tersedia. Nah, sekarang bandingkan 1/4 bagian kue coklat dengan 1/6 bagian kue vanila. Ya, perhatikan. Kalau kita lihat gambarnya yang besar, yang pasti adalah yang 1/4. Ini kecil ya potongannya. Sehingga kita memilih yang 1/4. Lalu bandingkan 2/4 bagian kue coklat dengan 2/6 bagian kue vanila. Perhatikan lagi. 2 bagian dari kue coklat ini 2/4 ya namanya. Kemudian 2 bagian dari kue vanila 2/6. Kita lihat gambarnya bahwa gambarnya lebih besar yang 2/4 kue coklatnya. Itu ya. Nah, selanjutnya bandingkan 3/4. Ya, 3/4 bagian kue coklat dengan 3/6 bagian kue vanila. Kalian perhatikan di sini. Kita ambil 3 potong ya, 3/4 namanya. Kemudian kita ambil 3 potong dari kue vanila, namanya 3/6. Nah, mana yang paling besar atau yang lebih besar? Kalian bisa melihat di sini ya, gambarnya pasti mengarah ataupun lebih besar dari yang kue coklat. Lebih besar kue coklatnya. Mana tadi? Nah, ya. Lebih besar kue coklatnya. Nah, terakhir bandingkan 4/4 bagian kue coklat dengan 4/6 bagian kue vanila. Nah, ini 4/4, kita ambil semuanya. Kemudian kita ambil 4 dari 6 potong kue vanila, maka disebut dengan 4/6. Kalau kalian melihat di sini 4/4 dengan 4/6, gambarnya adalah lebih besar yang 4/4. Jadi ingat ya, 4/4 itu sama dengan 1. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Ini namanya perbandingan pecahan dengan pembilang yang sama. Nah, kemudian manakah pecahan yang nilainya lebih besar, manakah pecahan yang nilainya lebih kecil? Apakah kesimpulannya? Mari kita amati sekali lagi. Perhatikan lambang bilangan pecahan berikut potongan kue coklat dan kue vanila berikut ini ya. Kalian perhatikan, ini potongan kue coklat, nilainya setengah ya. Kemudian ini potongan kue vanila yang nilainya adalah 1/3. Nah, kemudian yang berikutnya, ini potongan kue coklat yang nilainya 1/4 atau 1/4 ya. Kemudian ini yang 1/6, potongan kue vanila. Nah, kalau kalian lihat, perhatikan, berdasarkan gambar ini, maka kalian bisa menyimpulkan tentunya nantinya ya. Lihat ya, gambarnya mana yang lebih besar gitu. Artinya, pecahan ini kalau kita tidak ada gambar pun
kita harus menyampaikan atau mengatakan bahwa yang lebih besar adalah yang ini tentunya, setengah. Ya, kita ambil kesimpulan di belakang. Nah, lambang bilangan pecahan di atas memiliki pembilang yang sama. Kalian tahu pembilang itu yang mana? Pembilang itu yang di atas ya. Pembilang itu yang di atas, yang ini. Angka 1 ini sama semua ya. Pembilangnya sama. Yaitu angka 1. Namun bilangan penyebutnya berbeda-beda. Itu yang di bawah itu penyebut namanya ya. Nah, angkanya berbeda-beda. Jadi, untuk pecahan dengan angka pembilang sama, ya, jadi pembilang yang sama di atas angka 1 ini sama, maka ya, makin besar angka penyebutnya, maka makin kecil nilai pecahan tersebut, ya. Paham ya? Jadi, makin besar angka penyebutnya, maka makin kecil nilai pecahan tersebut, ya. Nah, itulah adalah kesimpulan dari pecahan yang sudah kita pelajari tadi ya. Nah, kalian jangan bingung ya. Jadi kalian mengapa kok bisa muncul kesimpulan seperti ini? Kalian bisa lihat berdasarkan gambar tadi. Ini gambarnya lebih besar tentunya ya. Nah, jadi ini penyebutnya lebih besar yang mana? Semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahannya. Kalau angka yang di atasnya sama, gitu ya. Nah, itulah kesimpulannya ya. Nah, kemudian selanjutnya, senangnya hati Udin telah belajar tentang membandingkan pecahan berpembilang yang sama. Mereka beristirahat sejenak sambil menyantap kue hidangan dari Siti. Setelah beristirahat, mereka kembali belajar bersama. Mereka akan mencari berita di koran tentang perubahan cuaca di Indonesia. Di rumah Siti banyak koran. Orang tua Siti berlangganan koran setiap hari. Artikel berita di koran akan dibawa ke sekolah sebagai tugas berkelompok. Siti sekelompok dengan Lani dan Dayu. Udin sekelompok dengan Beni dan Endo. Setiap kelompok diminta membawa 2 buah artikel. Ini. Kemudian kalian perhatikan, Siti, Lani, dan Dayu sudah menemukan artikel berita yang pertama. Mereka diminta mencari kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum. Misalnya hijau adalah kata khusus dari warna. Istilah khusus adalah istilah yang menjelaskan tema tertentu. Misalnya cuaca ekstrim adalah istilah khusus dari tema perubahan cuaca. Berikut ini adalah artikel yang mereka temukan. Dampak perubahan cuaca. Akhir-akhir ini cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas. Namun pada malam hari suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya hujan pun turun. Nah, perubahan cuaca yang sangat cepat disebut dengan cuaca ekstrim. Ya, cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh menjadi mudah terserang penyakit. Nah, penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim antara lain ya, yang pertama adalah flu. Jika kondisi tubuh sudah lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu. Ya. Dan yang kedua, mimisan. Jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. Ya. Terus yang ketiga, sesak nafas. Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak nafas. Nah, penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Nah, berikut ini adalah cara-cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim. Yang pertama, untuk menjaga kesehatan ya, jadi kita menjaga kebugaran tubuh. Salah satu caranya adalah dengan berolahraga. Berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh. Dan yang kedua, hindari kontak langsung sinar matahari. Ya, artinya kalian harus melindungi diri kalian. Gunakan pakaian lengan panjang. Hal ini agar kulit terlindung dari sinar matahari langsung. Ya, gitu ya. Terus yang kedua, gunakan masker. Di sekitar kita banyak debu. Sebaiknya kita menggunakan masker, khususnya pengendara roda 2.
ya, seperti itu. Nah, untuk itu kita harus selalu waspada, ya. Macam-macam penyakit dapat muncul karena cuaca ekstrim. Ya, ini diambil dari koran ya, sehingga ada ataupun dari internet sehingga harus menampilkan sumbernya. Nah, sudahkah kamu membaca artikel koran yang ditemukan Siti Lani dan Dayu? Nah, temukan istilah khusus pada artikel tentang dampak perubahan cuaca. Perhatikan kata-kata yang tebal, yang dicetak tebal, dan diskusikan bersama teman. Yang tadi ya. Nah, sekarang setelah kalian membaca artikel tadi, kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca itu apa saja? Ya. Jadi berdasarkan bacaan tadi ya. Nah, ini ya, yang bercetak tebal kalian bisa menuliskan ya. Jadi yang pertama adalah cuaca ekstrim, dan yang kedua adalah flu, yang ketiga mimisan, keempat sesak nafas, kemudian masker, kemudian suhu. Nah, ini adalah kata-kata khusus ya yang ada pada artikel di atas ya. Baik, untuk selanjutnya perhatikan contoh berikut. Ini adalah istilah yang saya temukan pada artikel tersebut. Istilah itu adalah cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda. Misal, pada siang hari, udara terasa sangat panas. Pada malam hari, hujan sangat deras. Udara terasa sangat dingin. Nah, inilah cuaca ekstrim ya. Jadi perubahannya itu sangat cepat dan sangat berbeda ya. Awal siangnya hujan, siangnya panas, malamnya hujan ya. Nah, itu. Kemudian Siti dan teman-teman telah menyelesaikan semua tugas dari sekolah. Tak terasa hari sudah makin sore. Meskipun mendung, Lani, Dayu, Beni, Udin, dan Edo pamit pulang. Tak lupa bersalaman dengan Ibu Siti. Ya. Nah, setelah belajarnya sudah selesai, ya, mereka kembali ke rumah masing-masing. Nah, berikutnya, mereka berjanji untuk bertemu kembali esok sore di balai desa. Siti, Lani, dan Dayu akan melanjutkan latihan menari. Mereka mengajak Beni, Udin, dan Edo untuk serta berlatih menari. Siapapun boleh ikut latihan menari. Perhatikan ya, ayo menari. Masih ingatkah kamu dengan tari burung kutilang yang sudah dipelajari sebelumnya? Nah, ikuti petunjuk berikut untuk berlatih tarian burung kutilang ya. Jadi gerakan ini sesuai bait pertama teks lagu burung kutilang. Tentunya masih ingat ya. Nah, ini syairnya ya ataupun teks lagunya. Silahkan nanti dinyanyikan sendiri. Nah, kemudian gerakannya kalian bisa melihat. Yang pertama gerakan miring kepala ke kiri ya. Kemudian ke tengah ya, kembali lurus ya. Kemudian dan ke kanan seperti ini. Kemudian lurus kembali ya. Dan ke kanan secara bergantian. Ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagu. Nah, kemudian gerakan ini yang kedua ya, sesuai bait kedua teks lagu burung kutilang. Nah, lagu syairnya ini atau teksnya adalah mengangguk-angguk sambil berseru. Lili ya. Gerakannya menganggukkan kepala. Jadi awalnya lurus, mengangguk nunduk dan lurus lagi, kemudian mengangguk lagi. Nah, inilah gerakan yang kedua. Kemudian gerakan yang ketiga, gerakan ini sesuai dengan bait ketiga teks lagu burung kutilang ya. Sambil berlompat-lompatan, paruhnya selalu terbuka. Digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru ya. Kepala menoleh ke kiri. Ini ke kiri ya, awalnya lurus ke kiri, kemudian ke tengah, lurus kembali, dan ke kanan ya, secara bergantian. Ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagu. Nah, gerakan ini ya, jadi sesuai dengan bait yang ketiga ya. Nah, kemudian yang keempat, gerakan ini mengulangi gerakan nomor 2 ya, yang seperti ini. Nah, gerakan ini sesuai dengan bait keempat teks lagu burung kutilang ya. Jadi punya tandanya suka. Dia berseru, trilili, lili, lili, dan seterusnya ya.
Nah, itu adalah menari dengan iringan lagu di pojok pohon cemara. Nah, gerakan ini yang terakhir adalah gerakan menganggukkan kepala. Jadi tadi iringannya adalah dengan teks lagunya mengangguk-angguk sambil berseru trilili lili lili. Ya. Nah, kalian bisa mempraktekannya sendiri ya sebagai latihan dan juga sebagai salah satu cara untuk menghilangkan kebosanan atau juga bisa dijadikan sarana untuk refresh ya atau refreshing atau untuk olahraga ringan gitu ya. Nah, apakah kamu dapat melakukan gerakan tari burung kutilang? Tentunya kalian sendiri yang bisa jawab ya. Nah, gerakan mana yang paling kamu senangi dan gerakan mana yang paling sulit kamu ikuti? Nah, ya kalian sendiri juga yang bisa menjawabnya ya. Nah, adakah gerakan yang ingin kamu ubah? Nah, tunjukkan gerak tari hasil kreasimu sendiri. Nah, ini tidak usah ya. Jadi kalian cukup praktekkan sendiri di rumah. Sambil bernyanyi boleh, kalau mungkin ada lagunya ya yang ada musiknya, bisa kalian sambil mempraktekkan gerakan yang sudah Patris sebutkan tadi, yang sudah Patris contohkan dari gerakan 1 ya sampai dengan gerakan 4. Begitu ya. Nah, demikian tadi apa yang sudah Patris sampaikan ya. Jadi silahkan kalian pelajari sendiri ya. Jadi kesimpulan hari ini yaitu kita tadi sudah belajar tentang pecahan ya. Tentang pecahan. Selain itu kita juga sudah belajar tentang perubahan cuaca. Jadi perubahan cuaca yang begitu cepat ya ataupun perubahannya begitu berbeda ya, itu adalah namanya cuaca ekstrim ya. Nah, jadi cuaca ekstrim ini bisa mengakibatkan penyakit ya. Nah, setelah itu kalian bisa menjaga tubuh kalian agar tidak terserang penyakit di saat cuaca ekstrim ini. Gitu ya. Salah satunya dengan cara menari yang sudah Patris tunjukkan tadi. Dan selain itu juga kalian bisa berolahraga tentunya. Baik, dari Pak Tris cukup sekian ya apa yang sudah Pak Tris sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diterima. Apabila ada kesalahan, Pak Tris mohon maaf. Pak Tris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.